Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, firman Tuhan yang menjadi santapan rohani kita di hari ini diangkat dari kitab Mazmur pasal 16 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Miktam dari Daud. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Jagalah aku ya Allah, sebab padamu aku berlindung. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Yesus Kristus, jika kita memperhatikan dan melihat kehidupan yang sudah kita jalani selama ini, ada banyak hal di dunia ini yang bisa membuat kita takut dan gentar di dalam menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Contohnya penyakit, kelaparan, kemiskinan, kegagalan, kesepian, dan sebagainya. Kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengalami kemalangan-kemalangan tersebut. Tanpa kita sadari, kita sering jadi mengandalkan pikiran, kemampuan, kekayaan atau kekuatan kita untuk menghindarinya. Usaha-usaha untuk menghindari ini kemudian menjadi fokus di dalam hidup kita. Kita lupa kepada siapa seharusnya kita meletakkan segala kejadian yang menimpa hidup kita. Bahkan ketika seseorang tidak mampu lagi menghadapinya, dia sampai kepada fase menjadi stres. Ini patut kita waspadai. Sang pemazmur, yaitu Daud, sebagai seorang raja, sadar bahwa dirinya bisa tergoda untuk hal-hal duniawi yang dia hadapi. Ketika Daud mengalami krisis di dalam hidupnya, dia justru datang berlindung kepada Tuhan. Seorang raja saja di tengah-tengah masa pergumulannya masih mau datang kepada Tuhan. Maka kita pun sebagai manusia biasa, di tengah masa sulit yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan yang menjadi perlindungan kita. Dan kita dapat berkata kepada Tuhan seperti yang dilakukan Raja Daud sendiri di dalam nats ini. Jagalah aku ya Allah, sebab kepadamulah aku berlindung. Kita punya keterbatasan pemikiran, kita punya keterbatasan kemampuan, dan banyak keterbatasan kita yang membuat kita tidak mampu di dalam menghadapi segala hal yang terjadi kepada kita. Kita ingin Tuhan melindungi kita, karena Dia adalah tempat berteduh yang membuat kita menjadi aman. Amin. Kita berdoa. Benar ya Allah, Engkau adalah tempat perlindungan kami, di mana kami akan merasa aman jika berada dalam lindungan-Mu. Engkau menjagai kehidupan kami, bahkan di dalam segenap keadaan kami. Engkau selalu memeliharanya. Kami sangat bersyukur
karena memiliki Allah seperti Engkau. Ajarlah kami hari demi hari untuk tetap selalu mencintaimu dan menjadikan Engkau sebagai gunung batu pertahanan kami. Tuhan, iman kami terkadang lemah, apalagi ketika keadaan yang kami hadapi sedang tidak baik. Mampukan kami untuk tetap bertahan hingga kami menjadi pemenang. Tuhan yang baik, saat ini kami mau berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usahanya pribadi, bahkan untuk anak-anak-Mu yang sedang menjalankan usahanya pribadi, bahkan yang sedang mau mencoba membuka usaha untuk melanjutkan kehidupan mereka. Berkati usaha yang sedang mereka jalankan, sehingga usahanya dapat berkembang dan dapat dipergunakan untuk memenuhi kehidupan mereka. Dan kiranya mereka di dalam menjalankan usahanya tetap memiliki hati yang takut akan Tuhan, sehingga kehidupan mereka semakin terberkati. Ya Tuhan yang baik, berikan kesehatan kepada kami hari ini, sehingga kami dapat menjalankan hari ini dengan baik, dan kami menjadi berkat buat orang-orang yang kami temui hari ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Kristus, demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan firman Tuhanlah yang menguatkan kita untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan memberkati. Shalom. Horas.